Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda melaksanakan sholat tahajud? Jika pernah, Anda patut diacungi jempol. Dan bagaimana tata cara melaksanakan sholat tahajud? Dan bagaimana hadis-hadisnya? Simak video ini sampai selesai, agar kita semua paham. Salat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Dimulai selepas Isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada salat ini tidak terbatas. Mulai dari 2 rakaat, 4, dan seterusnya. Salat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang paling digalakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan tidak ada malam yang beliau lewati tanpa sholat tahajud di dalamnya. Sebagai umatnya, sudah sepatutnya kita mengikuti kebiasaan Rasul ini. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah. Tapi kesunahan melaksanakan sholat tahajud bukan seperti sunnah biasa. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, sangat disunahkan atau sangat dianjurkan. Pengertian lain dari sunnah muakkad adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sunnah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sholat sunnah muakkad yang lain adalah sholat duha dan sholat tarawih. Mengenai sholat tahajud, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Al-Quran Surat Al-Isra 79. Ayat di atas jelas sekali berisi perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Sholat tahajud dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai ibadah tambahan buat kita. Namun perintah di sini bukan berarti wajib. Hukum mengerjakan sholat tahajud tetap sunnah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman. Artinya, 17 di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 18 dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Quran Surat Az-Zariyat 17-18. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat mengenai orang yang melaksanakan sholat tahajud. Untuk mengetahui tafsir dari masing-masing ayat, sebaiknya kita menggunakan tafsir yang sudah populer seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir atau lainnya. Hal ini untuk menghindari diri kita dari pemahaman yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud dengan sholat malam antara lain sholat tahajud, salat witir, sholat tarawih. Dalam hadis yang lain, juga terdapat keterangan seperti ini. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ketiga yang akan saya cantumkan berbunyi, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri enggan, ia percikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia percikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Pembagian keutamaan waktu salat tahajud. Sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19 sampai jam 22. Sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 22 sampai dengan jam 1. Sepertiga ketiga, kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Tata cara sholat tahajud. 1. Niat. Hal yang juga perlu diperhatikan dalam tata cara melaksanakan sholat tahajud adalah mengenai niatnya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan soal niat, lafaz atau bacaan niat dan qosyat niat. Lafaz niat adalah bacaan yang kita ucapkan dengan lidah sebelum melaksanakan suatu ibadah. Dalam hal ini berarti sebelum takbiratul ihram. Sementara qosyat niat adalah niat di dalam hati ketika melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini adalah ketika melakukan takbiratul ihram. Membaca lafaz niat hukumnya sunnah, sementara qosyat niat hukumnya wajib. Jadi yang dinamakan dengan niat adalah qosyat yang muncul di dalam hati ketika melakukan suatu amalan, bukan yang kita ucapkan dengan lidah. Lafaz niat. Niat dibaca berbarengan saat takbiratul ihram. Niat dibaca atau dikasat di dalam hati, bukan diucapkan dengan lidah. Lafaz niat sholat tahajud adalah sebagai berikut. Usolli sunata tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku salat sunat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaan niat ini dibaca ketika hendak melakukan takbiratul ihram. Hukum membacanya adalah sunnah, bukan wajib. Maka jika sebelum takbir kita tidak membaca bacaan niat tersebut, hukumnya tetap sah. Qosyat niat. Qosyat niat adalah ungkapan di dalam hati. Biasanya qosyat niat dilakukan dalam bahasa daerah masing-masing agar mudah. Saat kita mengucapkan takbiratul ihram, saat itu pula kita mengqosyat untuk melaksanakan sholat. Saat kita takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar, saat itu juga di dalam hati kita berniat, aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan qosyat niat bisa berbeda-beda dan disesuaikan. Yang penting jelas nama ibadahnya dan dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sholat tahajud tidak berbeda dengan gerakan sholat pada umumnya. Sholat tahajud juga diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 2. Takbiratul ihram disertai dengan niat di dalam hati. 3. Berdiri bagi yang mampu, khusus salat fardu. Sholat sunat boleh duduk walaupun mampu. 4. Membaca Al-Fatihah. Lebih baik lagi jika membaca doa iftitah terlebih dahulu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, bacalah surat atau ayat tertentu. Perlu diketahui juga bahwa membaca ayat atau surat tertentu hukumnya sunnah, bukan wajib. 5. Ruku dengan tumanina. 6. Itidal dengan tumanina. 7. Sujud 2 kali dengan tumanina. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. 9. Duduk akhir. 10. Membaca tasyahud atau tahiyat akhir pada duduk akhir. 11. Sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada duduk akhir. 12. Salam yang pertama. 13. Tertib. Yang perlu diperhatikan adalah salat tahajud harus dikerjakan 2 rakaat sekali salam. Tidak boleh, misalnya, 4 rakaat sekaligus baru salam. Kemudian, jangan terlalu tergesa-gesa di dalam salat. Banyak orang yang mengejar target rakaat salat, harus 8 atau 12 rakaat misalnya. Akhirnya dia salat dengan tergesa-gesa dan tidak sempurna. Ingat tujuan dari salat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, sudah seharusnya dikerjakan sebaik dan sesempurna mungkin. Doa sholat tahajud. Doa setelah salat tahajud tidak kalah pentingnya dari salat tahajud itu sendiri. Karena doa salat tahajud itu selalu menyertai salat tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berisi pujian, pengakuan, dan sekaligus permohonan ampunan. Berikut ini doanya. Allahumma robbana lakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haq, wa wadukal haq, walikauka haq, wa qauluka haq, wal janatu haq, wan naru haq, wan nabiyuna haq, wa Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam haq, wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika hasyamtu, wa ilaika hakamtu, faghfir lima qadamtu, wa ma'akhartu, wa ma'asrortu, wa ma'alantu, wa ma'anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, wa la haula, wa la quwata illa billah. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar. Janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah. Hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai. Hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian. Dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan. Dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Doa ini dianjurkan dibaca seusai salat tahajud. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Doa ini juga dicantumkan Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Azkar. Keutamaan dan manfaat sholat tahajud. 1. Tiket masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah salat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa ibadah yang bisa menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan sholat tahajud. 2. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyembuh penyakit hati dan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirikanlah salat malam, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Salat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Salat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh." Hadis riwayat Ahmad.
Hadits dari Imam Ahmad ini menjelaskan banyak sekali keutamaan, manfaat, dan hikmah dari melaksanakan sholat tahajud. Kalau dirinci dari hadits ini saja, keutamaan sholat tahajud antara lain: kebiasaan orang-orang soleh, dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, bisa terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang tubuh. 3. Sebagai sarana mendapatkan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah salat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadits riwayat Imam Baihaqi ini jelas sekali menerangkan bahwa untuk memperoleh kemuliaan, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan salat malam. 4. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan salat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga, merahmati perempuan yang bangun malam, lalu salat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Kemungkinan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Di malam hari ada suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tengah malam terakhir, maka salatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sesungguhnya salat waktu tersebut adalah maktubah masyhudah, waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya dan apabila berdoa maka didengar doanya." Hadis riwayat Abu Dawud. Benar, malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Namun ternyata Allah mengistimewakan suatu waktu di setiap malam untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. 6. Penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Bentuk takarub, penghapus dosa, dan penghalang berbuat salah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 7. Kesempatan menghirup udara yang bersih. Waktu sepertiga malam adalah waktu di mana udara dalam kondisi yang sangat bersih dan jernih. Saat seseorang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan menghirup udara malam yang sejuk, hal ini sangat baik untuk kesehatan. Udara yang bersih membuat kerja paru-paru semakin mudah. Udara yang bersih juga mampu memperlancar aliran darah di dalam tubuh kita. 8. Memberikan ketenangan. Orang yang bangun malam hari untuk sholat tahajud akan mendapatkan suasana yang tenang dan damai. Kondisi seperti ini sangat baik bagi kejiwaan seseorang, apalagi yang mempunyai permasalahan psikis maupun fisik. Nah,
Jika saat ini Anda sedang mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidup, coba nanti malam niatkan untuk sholat tahajud. Pilih waktu yang paling baik lalu sholat sesempurna mungkin. Mohon ampunan, petunjuk dan berdoa agar Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. 9. Menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagian kalangan juga berpendapat bahwa sholat tahajud bisa mengobati dan mengurangi stres hingga kanker. Ada juga yang berpendapat gerakan-gerakan sholat tahajud akan menghindarkan, mengurangi bahkan menyembuhkan seseorang dari sakit punggung di usia tua. Salah satu alasan logisnya adalah karena sholat tahajud ini dikerjakan pada waktu malam setelah bangun tidur, di mana waktu yang cukup baik untuk meningkatkan kesehatan. 10. Allah membanggakan orang yang salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita merasa kagum terhadap dua macam orang. Pertama, orang yang bangun dari tikar yang dibentangkan dari selimut di antara keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan salat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Wahai malaikatku, lihatlah pada hambaku yang bangun dari tempat tidur dan tikarnya di antara kekasih dan keluarganya untuk salatnya, untuk mengharapkan sesuatu, pahala, dari sisiku dan belas kasihanku. Kedua, orang yang berperang di jalan Allah. Para sahabatnya terkalahkan dan ia mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kekalahan tersebut, yaitu harus maju, dan tidak akan mendapat pahala jika pulang. Kemudian ia kembali sampai darahnya ditumpahkan, terbunuh. Kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, Lihatlah pada hambaku yang kembali untuk mengharapkan sesuatu dari sisiku dan belas kasihan dariku sampai darahnya tertumpah, terbunuh. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.